Kelas selamat malam, saya akan mempresentasikan tentang cairan, pelumas, dan oli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benget Siaan, NIM saya 52031220010. Yang pertama, pengertian cairan, pelumas, dan oli. Cairan adalah fluida tak termempatkan yang menyesuaikan dengan bentuk wadahnya tetapi mempertahankan volume atau hampir konstan tidak tergantung pada tekanan. Dengan demikian, ini adalah salah satu dari 4 wujud dasar materi volume yang pasti, namun tidak memiliki bentuk yang tetap. Cairan terdiri dari partikel materi dan vibrasi halus seperti atom yang disatukan oleh gaya antar molekul. Air sejauh ini adalah cairan yang paling umum di bumi. Seperti gas, cairan bisa mengalir dan berbentuk seperti wadahnya. Sebagian besar cairan tidak dapat dimanfaatkan, meski yang lain bisa dimanfaatkan. Tidak seperti gas, cairan tidak menyebar untuk mengisi setiap ruang wadah dan mempertahankan densitas dengan cukup konstan. Sifat khas dari wujud cairan adalah tegangan permukaan yang mengarah pada fenomena pembahasan. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105–135 derajat Celcius. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat tambahan. Kemudian ada minyak pelumas mesin atau yang lebih dikenal oli mesin. Oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin. Bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri, yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai atau lifetime mesin. Kemudian ada viskositas. Viskositas ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Kemudian satuan viskositas. Viskositas absolut merupakan gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan agar dapat memindahkan suatu bidang horizontal ke sebuah bidang lainnya dalam unit velositas. Satuan viskositas dinamis dalam sistem satuan internasional atau SI adalah Newton sekon per meter kuadrat atau PAS atau kilogram per meter sekon. Viskositas kinematis adalah rasio antar viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Viskositas kinematik dapat diidentifikasikan dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan satuan internasional atau SI. Satuan viskositas kinematis adalah meter kuadrat per second atau stok atau ST. Kemudian ada indeks viskositas. Yang dimaksud dengan indeks viskositas yaitu viscosity index atau VI. Ialah angka yang menunjukkan tentang perubahan viskositas dari suatu cairan hidrolik berhubungan dengan perubahan suhu. Dengan demikian, viskositas indeks ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan karakteristik kekentalan cairan hidrolik berhubungan dengan perubahan temperatur. Mengenai viskositas indeks ini ditetapkan dalam DIN ISO 2909. Kemudian, cairan hidrolik harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat memenuhi persyaratan dalam menjalankan fungsinya. Karakteristik atau sifat-sifatnya yang diperlukan antara lain yang pertama, kekentalan atau viskositas yang cukup. Cairan hidrolik harus memiliki kekentalan yang cukup agar dapat memenuhi fungsinya sebagai pelumas. Kemudian, B. Indeks viskositas yang baik. Dengan viskositas indeks yang baik, maka kekentalan cairan hidrolik akan stabil. Digunakan pada sistem yang
perubahan suhu kerja yang cukup fluktuatif. Kemudian C, tahan api atau tidak mudah terbakar. Sistem hidrolik sering juga beroperasi di tempat-tempat yang cenderung timbul api atau berdekatan dengan api. Kemudian yang D, tidak berbusa atau foaming. Bila cairan hidrolik banyak berbusa akan berakibatkan banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik sehingga akan terjadi kompresible dan akan mengurangi daya transfer. Kemudian tahan angin. Titik beku atau titik cair yang dikendaki oleh cairan hidrolik berkisaran antara 100 sampai 150 derajat Celcius, di mana suhu permulaan mesin dioperasikan atau startup. Kemudian ada tahan korosi atau tahan aus. Cairan hidrolik harus mampu mencegah terjadinya korosi. Kemudian atau demulsibility atau water spreadable. Kemampuan cairan hidrolik untuk memisahkan air dari cairan hidrolik. Yang terakhir itu minimal compressibility. Secara teoritis, cairan adalah uncompressible, tidak dapat dikompres. Tetapi kenyataannya cairan hidrolik dapat dikompres sampai dengan 0,5% volume untuk setiap penekanan 80 bar. Oleh karena itu dipersyaratkan bahwa cairan hidrolik agar relatif tidak dapat dikompres atau kalaupun dapat dikompres kemungkinannya sangat kecil. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah pengetikan maupun pengucapan dari saya meminta maaf. Selamat malam.